Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari kelas 4I pada mata kuliah Filsafat Hukum. Kali ini saya dan kawan saya Nur Fazilah akan mempresentasikan terkait hukum dan kekuasaan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Filsafat Hukum. Berbicara soal hukum dan kekuasaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian daripada hukum dan kekuasaan itu sendiri. Jadi, pengertian daripada hukum merupakan suatu peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui oleh orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu bersifat memaksa. Memaksa di sini agar masyarakat menaati hukum, karena jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain agar pihak tersebut berpihak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka timbul pertanyaan, lantas apa hubungannya hukum dengan kekuasaan? Dalam hubungan hukum dengan kekuasaan, Mukhtar Kusumamadja mengatakan, hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum, atau sering diberi slogan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Seperti yang terjadi saat ini, bagaimana kekuasaan itu dipakai untuk memaksa orang untuk melakukan vaksin. Vaksin ini kan diatur, ada kebijakan-kebijakan wajib vaksin dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan itu tidak akan berjalan tanpa kekuasaan. Makanya, kekuasaan itu dipakai untuk mendukung supaya orang taat terhadap kebijakan, taat kepada hukum. Selain itu pula, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan melebihi dari apa yang dimilikinya. Seperti seorang pejabat atau bahkan presiden pun, jika tidak dibatasi dengan baik, bisa berbuat semena-mena dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan, kalau tidak dibatasi dengan hukum, dia bisa semena-mena, bisa semaunya sendiri. Mentang-mentang berkuasa semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa diatur. Nah, makanya harus ada batasan-batasan itu dan harus diatur dengan hukum. Selain fungsi kekuasaan sebagai pelaksana hukum dan fungsi hukum sebagai pembatas kekuasaan, terdapat fungsi lainnya pula di antara keduanya, yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya Nur Fazilah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang telah dibacakan teman saya, yaitu Syahrul Ramadan. Terima kasih. Fungsi kekuasaan terhadap hukum ada 3. Yang pertama, kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang dasar. Kekuasaan untuk membentukkan hukum dinamakan kekuasaan legislatif atau yang disebut legislative power, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwalian. Yang kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, kekuasaan itu merupakan media pelaksanaan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan atau eksekusi keputusan pengadilan. Fungsi hukum terhadap kekuasaan. Yang pertama, untuk menglegalisasi kekuasaan. Legislasi hukum terhadap kekuatan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari sisi yuridis. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas.
Yang kedua, untuk mengatur kekuasaan, hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggara negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan ambiguitas dan paradoksal di antara kekuasaan negara yang ada atau antara kekuasaan pejabat yang satu dengan kekuasaan pejabat yang lain. Yang ketiga, untuk membatasi kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar pemerintah atau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dan menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Kesimpulan, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama dengan lain, di mana kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum dan menegakkan hukum dan melaksanakan hukum, sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat-alat untuk melegalisasi atau mejustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan juga alat untuk mengawasi mewadahi pertanggungjawaban. Kekuasaan pelaksana hukum dalam masyarakat memerlukan kekuasaan sebab tanpa kekuasaan hukum hanya bersifat acuran. Sebaliknya, kekuasaan pun memerlukan hukum untuk menentukan batasnya. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.